Pernah nggak sih kamu capek karena mengejar sesuatu dan bahkan hasilnya makin jauh? Kalau memang iya, berarti video ini buat kamu. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa kamu subscribe dulu, tekan tombol lonceng biar kamu terus dapat notifikasi ketika aku posting video terbaru. Aku pernah berada di fase hidup di mana pikiranku penuh oleh satu nama. Bangun tidur memikirkan dia. Tidur pun masih berharap hal yang sama. Aku bilang ke diriku sendiri, katanya udah ikhlas, tapi kenapa masih sesek? Saat itu aku baru sadar aku belum benar-benar melepaskan. Aku belajar tentang let go, bukan melupakan, bukan menghapus rasa, tapi berhenti menggenggam terlalu erat sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Lalu aku belajar surrender, menyerahkan semua hasil pada Tuhan, bukan dengan pasrah kosong, tapi percaya penuh. Jika ini baik, dekatkan. Jika tidak, kuatkan hatiku. Dan yang paling berat adalah detachment, berhenti menjadikan seseorang sebagai sumber kebahagiaan dan luka sekaligus. Nah loh, aku mulai kembali ke diriku sendiri, menikmati hari tanpa menunggu kabar, tersenyum tanpa alasan khusus. Anehnya, saat aku berhenti mengejar, hidupku terasa lebih ringan, hatiku lebih damai, dan aku tidak lagi ketakutan kehilangan. Karena aku tahu, apapun yang memang ditakdirkan untukku tidak akan pergi. Dan yang pergi berarti sedang membawaku pulang ke versi diriku yang lebih utuh. Let go itu apa sih? Singkatnya, melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Bukan berarti kita berhenti peduli atau melupakan, tapi berhenti menggenggam terlalu erat hingga hati kita sakit. Contohnya gini, lepaskan dari harapan pada seseorang yang tidak merespon. Lepas dari rasa kecewa atau penyesalan yang terus diulang di pikiran. Lalu, lepas dari kontrol atas hal yang memang di luar kuasa kita. Intinya gini, let go sama dengan bebas dari beban emosional, supaya hati lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan kita fokus pada diri kita sendiri. Nah, kalau surrender itu apa? Surrender artinya menyerahkan kendali dan hasil pada Tuhan atau semesta dengan penuh percaya. Bukan berarti pasrah tanpa usaha ya, atau menyerah dengan kalah. Tapi belajar percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Contohnya, kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya masih belum sesuai harapan. Terus kamu bilang, aku sudah berusaha, sekarang aku percaya. Saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, kamu tidak panik, tapi tetap tenang, menyerahkan rasa takut, cemas, atau ingin mengontrol segala hal, diganti dengan percaya. Intinya, surrender sama dengan tenang dalam ketidakpastian, meyakini bahwa segala hal atau segala sesuatu akan terjadi pada waktu dan cara yang tepat. Sekarang detachment. Detachment artinya tidak menggantungkan kebahagiaan atau harga diri pada orang lain atau hasil tertentu. Bukan berarti tidak peduli atau dingin, tapi tetap utuh dan tenang apapun yang terjadi. Contohnya, kamu masih sayang pada seseorang tapi tidak cemas saat dia tidak balas chat kamu. Terus kamu mencintai tanpa kehilangan, kamu tetap fokus pada hidup dan kebahagiaan kamu sendiri, bukan hanya menunggu orang lain. Intinya, detachment sama dengan mencintai penuh. Tetap utuh, bebas, dan damai meski keadaan tidak sesuai harapan. Kalau kamu bertanya kenapa sih harus let go? Karena ada hal yang tidak bisa dipaksa. Semakin digenggam, semakin menyakitkan. Let go bukan berarti kalah, tapi berhenti melawan sesuatu yang memang bukan di bawah kendali kita. Saat kamu tidak let go, pikiran terus lelah, hati penuh cemas, bahagia tergantung pada orang lain. Sekarang, kalau kamu let go, hatimu kembali tenang, energimu kembali ke dirimu. Kamu memberi ruang untuk yang memang ditakdirkan. Let go itu bukan kehilangan cinta, tapi menghentikan penderitaan.
Karena yang benar-benar milikmu tidak perlu dikejar, dia akan tinggal. Kenapa harus surrender? Karena tidak semua hal perlu kita menangkan dengan usaha. Ada hal yang justru selesai saat kita berhenti mengatur semuanya sendirian. Surrender itu bukan menyerah, tapi mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih tahu mana yang lebih baik. Saat kamu tidak surrender, hati kamu terus tegang, pikiran penuh bagaimana kalau hidup terasa berat. Saat kamu surrender, napas jadi lebih lega, hati belajar percaya, beban berpindah dari bahu ke Tuhan. Surrender adalah berkata dengan jujur, aku sudah berusaha, sekarang aku percaya. Karena ketenangan lahir bukan dari kepastian, tapi dari kepercayaan. Kenapa harus detachment? Karena keterikatan berlebihan membuat bahagiamu bergantung pada orang lain. Detachment bukan dingin, bukan tidak peduli, tapi mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. Saat kamu tidak detachment, mood ditentukan oleh sikapnya. Hati kamu naik turun menunggu respon. Kamu lupa merawat diri. Saat kamu detachment, hati kamu tetap tenang apapun yang terjadi. Kamu mencintai tanpa takut kehilangan. Kamu utuh dengan atau tanpa siapapun. Detachment mengajarkan satu hal penting, kamu lengkap bahkan sebelum siapapun datang. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu mengecil, tapi membuatmu tetap berdiri. Ini tes sederhana, apakah kamu sudah let go apa belum? Jawab jujur ke diri sendiri ya. Oke, siap nih pertanyaannya. 1. Saat dia tidak menghubungi, A. Kamu tetap tenang, tidak gelisah. B. Kamu resah, berharap, atau ngecek terus. Yang kedua, saat teringat dia, A. Rasa datang lalu pergi tanpa sakit. B. Langsung sedih, sesak, atau berandai-andai. Ketiga, saat membayangkan masa depan, A. Kamu fokus pada hidupmu, bukan dia. B. Masa depanmu masih selalu tentang dia. Pertanyaan keempat, saat melihat tanda-tanda kecil, A. Kamu netral, tidak memberi makna berlebihan. B. Kamu langsung berharap, ini pertanda. Pertanyaan kelima, saat hasilnya tidak sesuai harapan, A. Kamu berkata, aku tetap baik-baik aja. B. Kamu merasa gagal atau kehilangan harga diri. Nah, hasilnya, jika mayoritas A, kamu sudah let go. Jika masih banyak B, berarti kamu sedang proses dan itu wajar. Ingat, let go itu bukan satu titik, tapi proses berulang. Kamu tidak gagal, kamu sedang belajar melepaskan dengan lembut. Nah, sekarang tes jujur dan lembut. Apakah kamu sudah surrender dan detachment? Tes surrender nih. 1. Saat hasil belum terjadi, A. Hati kamu tetap tenang. B. Kamu merasa tertekan dan ingin mengatur ulang semuanya. Yang kedua, saat rencana tidak berjalan, A. Kamu bisa berkata, mungkin ada hikmahnya. B. Kamu marah, kecewa, atau menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, saat berdoa, doamu disertai rasa percaya. B. Dipenuhi rasa cemas dan tuntutan. Yang keempat, saat menunggu, A. Kamu tetap menjalani hidup. B. Hidupmu berhenti karena menunggu. Jika banyak A, kamu sudah surrender. Artinya kamu percaya bukan memaksa. Sekarang tes detachment nih. 1. Saat dia berubah sikap, A. Hati kamu tetap stabil. B. Mood kamu langsung jatuh. 2. Saat dia tidak kasih kabar, kamu tetap merasa utuh. B. Kamu merasa kosong atau tidak berharga. Yang ketiga, saat memikirkan dia, A. Ada rasa tapi tidak melekat. B. Kamu tenggelam dalam harapan. Yang keempat, saat membayangkan hidup tanpa dia, A. Kamu tetap merasa aman. B. Kamu takut dan gelisah. Jika banyak A, kamu sudah detachment, artinya kamu mencintai tanpa menggantungkan diri. Kalau masih ada B, itu bukan gagal, itu tanda kamu manusia dan sedang menyembuhkan diri.
Aku melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Aku berhenti menggenggam hal yang membuatku lelah. Aku mengizinkan diriku untuk tenang sekarang. Aku tidak perlu memaksa apapun untuk tinggal. Aku aman meski aku melepaskan. Afirmasi itu tadi tentang let go. Sekarang surrender. Aku sedang berusaha dan percaya. Aku menyerahkan hasilnya pada Tuhan dengan hati yang tenang. Apapun yang terjadi, aku aman dan dijaga. Jika ini baik untukku, jalannya akan dimudahkan. Aku tidak perlu mengontrol segalanya. Sekarang afirmasi detachment. Bahagiaku tidak bergantung pada siapapun. Aku mencintai tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku tetap utuh apapun sikap orang lain. Aku melepaskan keterikatan yang membuatku lelah. Aku memilih tenang daripada berharap berlebihan. Yang memang untukku tidak akan pergi. Aku lepaskan dengan cinta, bukan dengan luka. Aku ringan, aku tenang. Singkatnya, let go itu melepaskan keterikatan berlebihan, bukan berhenti peduli, tapi berhenti memaksa hasil. Aku sudah melakukan bagianku, sisanya aku lepaskan. Dan surrender itu menyerahkan kendali pada Tuhan atau semesta dengan penuh percaya. Aku percaya apapun hasilnya adalah yang terbaik. Dan detachment tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu orang atau hasil. Tetap tenang meski belum terjadi. Bahagiaku tidak bergantung pada siapapun. Intinya, niat tetap ada, tapi hati ringan. Tidak mengejar, tidak menekan, tidak menunggu dengan gelisah. Jangan keras pada dirimu sendiri. Proses melepaskan tidak selalu rapih. Ada hari kamu merasa kuat, ada hari kamu kembali rindu. Dan itu manusiawi. Let go, surrender, dan detachment bukan tentang menjadi dingin, tapi tetap tenang memilih dirimu sendiri tanpa membenci siapapun. Kamu tidak terlambat, kamu tidak gagal, kamu sedang bertumbuh dengan cara kamu sendiri. Hari ini, izinkan hatimu bernapas lebih lega. Lepaskan yang berat, serahkan yang tidak bisa dikendalikan, dan kembalilah pada dirimu. Karena ketenangan bukan datang dari sesuatu atau saat sesuatu sesuai harapan, tapi saat hatimu berkata, "Aku baik-baik aja." Kalau kamu sampai di bagian ini, terima kasih sudah memberi waktu untuk dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak sendirian dalam proses ini. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk hidup dengan lebih tenang. Kalau video ini terasa menguatkan, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua orang yang sedang berjuang dalam diam. Jaga dirimu, sampai bertemu di video berikutnya. Aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.